Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Toleransi antar umat beragama memang merupakan permasalahan yang memang dari zaman Nabi dahulu sudah ada. Bahkan sampai diturunkan surah khusus yaitu surah Al-Kafirun. Dan saat ini pun juga terjadi permasalahan-permasalahan tentang toleransi. Terlihat ada banyak sekali di sosial media video-video yang mengatasnamakan toleransi namun isinya di dalamnya menggabungkan ritual keagamaan muslim dengan non-muslim. Contohnya menggabungkan sholawat dengan lagu kerohanian umat Kristen. Kalian pasti tahu bahwa lagu kerohanian umat Kristen itu merupakan salah satu cara mereka untuk menyembah Tuhan mereka, lalu digabungkan dengan sholawat. Ini gak nyambung banget guys. Coba kalian simak video berikut ini. Gini ya, umat muslim itu punya hari raya yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Dan ritual keagamaan dalam Hari Raya Idul Fitri adalah sholat id. Ya, itu adalah ritual keagamaannya. Dan umat Kristen juga punya hari raya. Mereka hari rayanya adalah Natal. Nah, cara mereka melakukan ritual keagamaan pada saat hari Natal adalah menyanyikan lagu kerohanian. Nah, kalau kalian datang ke sana di hari Natal lalu menyanyikan lagu kerohanian, berarti kalian sama aja menyembah Tuhan mereka. Kemungkinan besar inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang melakukan ritual keagamaan non-muslim. Mereka tidak tahu bahwa menyanyi itu adalah salah satu ritual keagamaan umat Kristen, sehingga mereka ikut-ikutan bernyanyi. Ya, padahal sudah jelas sekali bahwa melakukan ritual keagamaan non-muslim itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Sudah sangat jelas sekali, lakum dinukum waliyadin. Apalagi sampai menggabungkan antara sholawat dengan lagu kerohanian umat beragama lain. Ini gak nyambung banget. Memang seakan-akan terlihat seperti harmonis, akur, ya seperti terlihat bagus sekali karena ya harmonis banget lah. Tapi inilah yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini, malah nantinya akan menjadi murtad. Dan seperti yang saya katakan tadi, video-video toleransi antara umat beragama yang kebablasan, yang kelewatan tidak hanya ada satu di sosial media, ada banyak sekali guys. Coba kalian simak lagi video berikut ini. Wow, itu bukan hanya sholawat tapi juga seperti joget-joget orkes dangdut dan disaksikan jelas oleh umat non-muslim. Apalagi itu tempatnya adalah di tempat beribadah umat non-muslim. Ini sangat memalukan sekali. Saya yang melihat sebagai orang Islam malu banget. Sampai saya berpikir, ya mohon maaf ya, saya berpikir itu ini bayarannya berapa, dikasih uang berapa, sampai saya berpikir seperti itu. Ya nauzubillahi min zalik, semoga memang bukan untuk bayaran tapi memang karena mereka tidak tahu
bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Harapan saya juga semoga akan ada banyak ulama-ulama yang menjelaskan tentang toleransi, bahwa tidak boleh mengikuti ritual keagamaan umat non-muslim. Dan saya juga berharap kepada MUI agar menindak tegas hal-hal seperti ini, karena kalau tidak ditindak malah akan menjadi merembet semakin banyak. Oh ya guys, ada satu video lagi yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Ini adalah video ceramah dari Habib Syekh mengenai toleransi antar umat beragama. Sebelum saya bahas lebih lanjut, coba kalian simak dulu video berikut ini. Saniki nggih kata ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Karena enten tadi wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak dulu saya mau masukkan orang Islam. Kowe mlebu kantor iku malah kok masukkan orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dino ngono lho. Mlebu Hindu rong dino padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu ojo dicedai didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi, justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplope biro. Memang beberapa waktu yang lalu sempat pernah heboh karena ada orang-orang yang mengaku dirinya berasal dari tokoh NU lalu melakukan khutbah di gereja, bahkan juga ada yang sholawatan di gereja. Tentu ini bukan merupakan kesalahan dari ormasnya ya, bukan kesalahan dari NU-nya. Kalau NU itu sendiri adalah organisasi ataupun ormas yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali, dan pendirinya adalah ulama besar. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama yang sangat besar sekali, bahkan kitabnya pun menjadi rujukan-rujukan para ulama. Jadi kalau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya berasal dari NU, benar-benar orang NU, maka saya rasa tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Kalaupun ada, jelas itu merupakan oknum di dalamnya. Oke, saya akan perlihatkan lagi kepada kalian sebuah video. Sebuah pendapat dari salah seorang pendeta mengomentari tentang fenomena toleransi antar umat beragama saat ini yang terjadi antara Islam dan Kristen guys. Yang terlihat ada umat Islam yang khutbah di gereja dan ada juga yang bersolawatan. Coba kalian simak video berikut ini. Saudara-saudara, di sini saya ingin memberikan sedikit tanggapan terkait peristiwa-peristiwa seputar Natal, di mana di gereja-gereja tertentu di dalam acara Natal itu ada keterlibatan dari pihak agama lain. Dalam hal ini orang-orang Islam, saudara-saudara, di mana mereka juga terlibat di dalamnya lalu bersolawat dan juga mereka menggunakan musik-musik Islami mereka dan juga atribut keislaman mereka. Dan mungkin bagi gereja yang menyelenggarakan itu dan bagi orang-orang Muslim yang terlibat di dalam acara Natal seperti itu, mereka berpikir bahwa ini adalah satu bentuk toleransi antar umat beragama. Tetapi saya mempunyai tanggapan yang berbeda, saudara, atau pandangan yang berbeda. Saudara, bagi saya acara Natal yang dibuat seperti itu atau dikemas seperti itu, di mana orang-orang dari agama lain, ya dalam hal ini dari agama Islam, mereka terlibat di dalamnya lalu bersolawat, ya. Maka bagi saya ini mengandung bahaya yang besar, saudara. Mengandung bahaya yang besar. Mengapa, saudara? Karena pelaksanaan ibadah agama itu adalah urusan masing-masing umat beragama, ya.
ibadah Kristen, memuji Tuhan Kristen, Tuhan Yesus Kristus, menyelenggarakan ibadah Kristen, itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia beribadah kepada Yesus Kristus karena dia bersyukur sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka jikalau ada dari pihak agama lain, dalam hal ini agama Islam, mereka masuk lalu mengambil bagian dalam ibadah, pertanyaan paling penting itu adalah, apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kan tidak, ya. Apakah Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka? Kan tidak, saudara. Jadi sebetulnya siapapun yang tidak mengenal iman Kristen sejati, tidak mengenal esensi kekristenan, dan inti Kristen itu adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya, siapapun yang tidak mengenal, memahami itu, tidak dapat mengambil bagian di dalam ibadah Kristen. Nah, demikian juga kita orang Kristen, tidak mungkin kita mengambil bagian dalam ibadahnya orang Islam, karena kita tidak mempercayai apa yang dipercayai orang Islam, begitu saudara. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa melakukan ritual keagamaan umat beragama lain bukan merupakan bentuk toleransi. Toleransi itu cukup kita membiarkan mereka melakukan ritual keagamaan mereka dengan tenang. Begitu juga sebaliknya kepada diri kita. Selama mereka tidak menyerang kita, ya sudah, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah buat kita. Semoga ini tidak akan menjadi masalah yang akan merembet semakin tumbuh banyak ya. Dan semoga cukup selesai sampai di sini. Ya, karena sudah cukup panjang juga durasinya, maka cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak juga video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Septriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.